Halo semua, kembali dengan gua Malika di channel Dua Jar. Even if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. Kali ini kita bakal bahas film dari negeri Korea bergenre mystery thriller. Seperti yang kalian tahu ya, Korea itu identik dengan genre anti-mainstream, super seru, dan juga berplot twist. Di film Forgotten yang rilis di tahun 2017 ini, kita akan disuguhkan dengan film berplot twist yang menyedihkan, menceritakan kisah satu keluarga yang baru saja pindah ke rumah baru, di mana sang tokoh utama merasakan adanya hal janggal yang terjadi pada keluarganya. Hari demi hari, terutama sang kakak setelah pindah rumah. Scene dibuka dengan Jin Seok, sang tokoh utama, yang terbangun dari tidurnya ketika dalam perjalanan menuju rumah baru bersama keluarganya yang terdiri dari kedua orang tua dan kakaknya, Yo Seok. Tidak seantusias keluarga barunya, saat sampai di rumah baru, Jin merasa sangat tidak asing dengan rumah tersebut. Mari kita sedikit bahas bagaimana profil Yoo and Jin. Sang kakak beradik yang sangat dekat. Yu dikenal sebagai kakak yang cerdas, berperilaku sopan, mempunyai selera humor yang tinggi, multitalenta, bisa membetulkan masalah yang terjadi di rumah, termasuk dalam seni dan juga olahraga. Yu juga disukai banyak wanita karena parasnya yang tampan. Bagi Jin, sosok Yu adalah kakak yang menjadi role model atau teladan baginya. Jin adalah pria muda yang menderita neurastenia kronis atau kondisi di mana ia mengalami gangguan neurotik atau mental yang mengurangi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan jika ia melakukan aktivitas yang cukup lama, dapat menghasilkan gangguan lain seperti depresi dan juga kecemasan. 1 tahun yang lalu, Jin mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan kaki kirinya pincang. Barang-barang mulai ditata rapi, baik dari Yo, Jin, dan juga kedua orang tuanya berbagi tugas. Dimulai dari Yo, yang memasang kalender di dinding, ibu yang membersihkan barang-barang satu demi satu, dan sang ayah yang mengarahkan petugas untuk peletakan barang-barang yang besar. Di dalam rumah tersebut, ada satu kamar terkunci yang menarik perhatian Jin. Tapi, Yo berkata bahwa sang pemilik lama masih menyimpan beberapa barang di kamar itu. Jadi, untuk sementara ini, Yo meminta Jin untuk tidur satu kamar dengannya. Ketika Jin sedang merapikan rak buku, seorang petugas bertanya kepadanya. Bertanya heran, apakah Yo benar kakaknya? Ia juga menanyakan berapa umur Yo. Baru saja akan menjawab, namun Yo datang dan mengatakan bahwa petugas itu dipanggil oleh temannya. Di tengah makan malamnya, Jin bertanya kepada ayahnya perihal kamar terkunci yang ada di rumah ini. Sang ayah menjawab bahwa kemungkinan kamar itu merupakan gudang berisi barang-barang dan juga koper dari pemilik sebelumnya. Ayah Jin juga menginformasikan bahwa ia tidak pernah masuk ke dalam kamar tersebut karena pemilik sebelumnya sudah mewanti-wanti untuk tidak masuk ke kamar itu. Sampai di tengah makan malam, Jin mendengar ada barang terjatuh dari kamar terkunci tersebut. Tapi ibunya mengira jika itu adalah suara petir. Karena memang pada saat itu mereka makan malam di tengah cuaca hujan yang deras dengan petir. Di jam 11 malam, Jin baru saja selesai mengerjakan tugasnya. Ia juga mengobrol sedikit dengan Yo. Kemudian mendengarkan lagu sebelum tidur. Lagi-lagi, Jin mendengar suara dari kamar terkunci. Tak hanya itu, Jin juga melihat bahwa pintunya terbuka. Kemudian,
그 방 절대로 들어가면 안 된다. Jin mengatakan bahwa ia mendengar suara dari dalam kamar. Namun, Yo mengelak dan mengatakan ia tidak mendengar apapun dari sana dan mengatakan mungkin itu hanyalah perasaan Jin saja. Aranage udah Jin, pantesan digangguin Jin. Lanjut, ingin mencari udara segar, Yo mengajak sang adik untuk sedikit mengobrol di luar rumah. Namun, perbincangan harus terhenti karena Yo mendapat telepon dari sang ayah yang meminta bantuannya. Yo meminta Jin untuk tinggal di sana karena tidak akan lama. Namun, di tengah perjalanan pulang, Yo tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan laki-laki berwajah sangar yang malah memukulinya. Jin yang berjarak tidak jauh dari tempat sang kakak dipukuli melihat dan berlari menghampiri sang kakak. Sayangnya, ia terlambat karena Yo malah dibawa kabur menggunakan mobil. Dan kini, Jin hanya bisa mengingat plat mobil yang pergi membawa kakaknya. Dengan panik, Jin kembali pulang ke rumah dan terjatuh pingsan tepat setelah memberitahu kedua orang tuanya bahwa Yo diculik. Keesokan harinya, saat Jin sudah terbangun, Yo masih belum kembali. Dua orang polisi datang bersamaan meminta keterangan lebih lanjut dari Yo perihal apa yang terjadi semalam. Di tengah kondisinya yang tidak stabil, Jin mengatakan bahwa ia hanya melihat plat mobilnya saja. Ia sama sekali tidak melihat wajah dan juga perawakan dari orang-orang yang menculik kakaknya. Karena saat itu hujan deras dan sangat panik. Tapi polisi berkata bahwa tidak ada mobil dengan plat nomor yang disebutkan oleh Jin. Mereka bahkan menganggap Jin tidak fokus melihat plat nomor karena mengkonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit yang ia derita. Namun, Jin tidak terima dan mengatakan ia sangat yakin dengan apa yang ia lihat. Hari demi hari melakukan pencarian terhadap Yo, tapi tidak ditemukan sama sekali adanya tanda-tanda keberadaannya. Hal ini membuat Jin semakin gelisah. Untuk menjaganya agar tetap waras, Jin tetap rutin meminum obat-obatannya. Saat tertidur, lagi-lagi ia bermimpi tentang seorang yang tengah disekap dan disiksa. Hal ini agak sedikit membuat Jin resah karena ia bermimpi tentang hal tersebut setiap ia tertidur. Ditambah lagi, ia mendengar suara-suara aneh dari kamar terkunci yang membuatnya semakin ketakutan. Ia terbangun dari tidurnya karena ternyata pintu dari kamar yang terkunci itu terbuka sendiri.
Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya saja. Pagi itu, ternyata Yo sudah kembali setelah berhari-hari, tapi ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi dengannya setelah sekian lama menghilang. Hari berganti malam, mereka akhirnya tidur bersama setelah Jin berbincang sedikit dengan Yo bagaimana ia sangat mengkhawatirkan kakaknya. Di tengah malam hari, Jin terbangun karena mendengar suara pintu depan tertutup. Ketika membalikkan badan, ia melihat Yo tidak berada di kasur dan ia tidak memikirkan hal aneh dan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Yo sudah kembali ke kamar tidur dan seperti biasa, Jin melakukan rutinitas yaitu meminum obat. Namun, ia tidak sengaja menjatuhkan obatnya hingga menggelinding ke bawah lemari dapur. Belum sempat mengambilnya, Yo mengajak Jin untuk sarapan terlebih dahulu. Di tengah sarapan mereka, Jin sempat bertanya kepada Yo, kemana ia pergi semalam. Yo menggeleng dan berkata tidak pergi kemanapun. Ia bilang bahwa Jin mungkin saja bermimpi. Selesai sarapan, ketika Yo hendak pergi keluar, Jin merasakan hal yang aneh. Yo berjalan dengan kaki kanan yang pincang, padahal Jin hafal betul kaki kiri Yo lah yang pincang. Pada saat Jin menegur Yo dan bertanya, mengapa kaki kanannya yang pincang? Dengan wajah yang tenang, Jin menganggap adiknya itu salah melihat dan kembali berjalan dengan kaki kiri yang pincang seperti biasanya. Di malam harinya, Yo yang sudah pulang berencana lebih dulu untuk tidur, sementara Jin masih bergelut dengan tugasnya. Waktu mulai berjalan, dan ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari, ia merasa mengantuk, dan Jin akhirnya tertidur di atas kursi. Yo yang sudah berdiri dengan sempurna, dan pergi keluar rumah kembali. Jin yang hanya pura-pura tertidur, mulai mengikuti kakaknya diam-diam. Dan saat Jin mengintainya, ia mengetahui bahwa kakaknya ternyata tidak pincang sama sekali. Jin terus mengikuti Yo yang pergi menaiki taksi. Semakin aneh sosok Yo, seperti bukanlah yang Jin kenali. Selain tidak berjalan pincang, Yo juga tidak memakai kacamata dan bahkan menghisap sebatang rokok. Tidak berhenti, Jin terus mengikuti Yo yang berjalan ke persimpangan kecil hingga ia melihat kakaknya berhenti di tengah persimpangan beberapa toko gelap yang kosong. Jin melihat Yo menemui dua orang pria anak buah Yo yang ternyata pernah datang ke rumahnya dan mengaku sebagai seorang polisi pada saat Yo menghilang. Di sana, Jin mendengar Yo sempat mengatakan beberapa ucapan kasar dan kemudian beranjak pergi dari sana. Diam-diam, Jin mulai kembali mengikuti Yo, hingga tiba-tiba dua orang anak buah Yo memergokinya. Jin yang hampir tertangkap mulai memukul kedua orang tersebut dan lari menghindar. Beruntungnya, ia berhasil sembunyi. Tapi, tiba-tiba sebuah tangan menyergapnya dari belakang dan membuatnya pingsan, hingga Jin sadar bahwa dia terbangun di meja belajarnya kembali. Bangun dengan terkejut, Jin yang berbalik badan terkejut karena tiba-tiba Yo ada di kasurnya. Yo berusaha menenangkan Jin yang lari dengan panik ke kamar mandi bersembunyi. Tapi Jin sangat ketakutan hingga meneriaki kakaknya sambil bertanya apa yang dilakukan Yo semalam. Yo berkata ia tidak tahu sama sekali yang dikatakan Jin dan lagi-lagi mengatakan mungkin Jin bermimpi buruk. Namun kali ini Jin mengelak. Ia berkata bahwa Yo telah berbohong. Setelah beberapa waktu di kamar mandi, saat Jin hendak keluar di kamar mandi, Yo menyergapnya dan terus meyakinkan Jin bahwa ia sama sekali tidak keluar kemana-mana. Ia mengatakan bahwa semua yang Jin pikirkan, mulai dari taksi, isi pensil di atas meja yang sempat akan melukai matanya, dan semua pria yang dilihat Jin itu tidak nyata.
Yo kemudian bertanya kepada Jin, apakah ia meminum obatnya kemarin? Dan kemudian Jin teringat bahwa ia belum sempat meminum obatnya karena botol obatnya terjatuh dan ia belum sempat mengambilnya. Itulah mengapa Yo berkata bahwa mungkin Jin berhalusinasi. Setelah minum obatnya, Jin meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ia bahkan mengintip dan memastikan bahwa kakaknya berjalan pincang dengan biasanya. Sampai akhirnya, ia menyadari bahwa isi pensil masih di atas meja. Itu berarti Jin tidak bermimpi. Apa yang terjadi semalam benar-benar nyata. Jin juga ingat pada saat Yon menyebutkan bahwa ia menaiki taksi, padahal Jin tidak pernah berkata pada kakaknya bahwa ia menaiki taksi. Pikirannya terhenti saat mendengar suara ibunya telah kembali ke rumah. Jin menceritakan kepada ibunya semua yang terjadi, hingga ibunya sedikit ketakutan mendengar berbagai fakta yang keluar dari mulut Jin. Jin bahkan mengajak kedua orang tuanya untuk ikut saat Yo keluar rumah nanti malam. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa Yo yang di rumahnya bukanlah kakaknya. Setelah Jin berbincang dengan ibunya, ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar yang terkunci. Dengan sedikit menyelinap, ia mulai melangkah perlahan masuk ke dalam kamar. Dan tiba-tiba, Jin seketika berteriak dan terbangun dari tidurnya. Karena ternyata semua itu hanyalah mimpi. Merasa kebingungan, Jin coba menenangkan diri. Ia kini sudah tidak bisa membedakan antara benar dan salah, sampai ia mendengar suara sang ibu yang sedang mengobrol melalui telepon. Sayup-sayup, Jin mendengar ibunya yang berbicara bahwa kini Jin sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jin yang terkejut mendengar pembicaraan